Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi mobile ya untuk di handphone. Jadi ini kita akan membuat buku kas masjid ya. Dimana alasannya kenapa menggunakan mobile kok tidak di komputer? Karena biasanya di masjid itu tidak punya komputer ya, adanya HP ya, HP pengguna dari bendahara atau HP apa yang ini bisa dibuat. Ini persembahan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu khususnya dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari Majelis Pustaka ya, Majelis Pustaka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para marbot ya di masjid yang lain. Silakan nanti kontak saya di bagian akhir ya. Oke, atau di komen boleh, silakan. Baik, kita akan mulai. Bentuk buku kas kayak apa ya? Buku kas ini ya tentu saja mencatat uang masuk dan uang keluar ya. Bentuknya seperti ini nih, contoh aja. Kebetulan saya dapat di internet ya, dan sama dengan di masjid manapun ya. Di masjid saya juga sama, di Baitur Rahmah, Kebun Beler, Kebun Kiwat ya. Jadi ada nomor, ini otomatis ya, ada berapa transaksi. Kemudian ada tanggal itu tanggal transaksinya ada apa ya, misalnya saldo bulan apa atau saldo tahun berapa, kemudian beli apa, ada uang masuk apa, infak dari mana ya, kemudian ada pembelian apa. Nah itu nanti ada uang masuk, ada uang keluar ya. Nah saldo itu adalah jumlah semua uang masuk sampai saat itu dikurangi dengan jumlah keluar di saat itu ya. Nah, jadi ini contohnya, ini jumlah semua masuk sebelumnya dikurang dengan jumlah keluar saat itu terakhir ya. Jadi jumlah saldonya kayak begini otomatis ya. Jadi nanti akan dihitung otomatis Allah gitu. Itu kira-kira bentuk buku kas. Mari kita mencoba membuatnya. Tentu saja dimulai dengan menggunakan Kodular ya. Jadi Kodular itu diakses dari kreator Kodular.io. Kemudian setelah ke kreator Kodular.io, kita bisa login pakai akun Google-nya. Contoh saya pakai akun Google ini. Ya, kita akan masuk ya. Oke. Nah, kemudian setelah masuk kita nanti akan membuat project baru ya. Di sini kita buat project baru ya, buku kas masjid ya. Oke ya, ini nama aplikasinya buku kas masjid. Oke ya, pakai temanya sama, temanya sama. Ini oke, jenis ya. Oke, kita akan rancang dari menunya dulu ya. Dari menunya dulu boleh ya. Ini sebagai rancangan, misalnya ini adalah menu logingnya ya, atau nanti menu nama masjidnya apa ya. Ini loging menu bekas masjid ya. Oke, versi 2024. Ini kita akan menggunakan vertical arrangement aja. Oke, ini kita buat screennya horizontalnya center, vertikalnya center. Kemudian kita masukin yang pertama textbox ya. Textbox pertama kita kasih nama textbox pengguna. Oke, textbox kedua kita ini tadi pengguna, ininya username ya, pengguna. Oke, yang ini textbox password ya, password. Oke,
ya, innya password atau kata kunci. Oke, kemudian ada tombol. Oke, nah ini juga kita buat dia center ya. Tombolnya kita kasih tulisan login ya, nanti akan berubah kalau dia belum ini berubah menjadi daftarkan user, defaultnya login. Dan ini kita kasih nama button login ya, button login. Oke, nah boleh nanti dikasih gambar silakan ya. Oke, dan ini bisa jadi skripsi ya bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam atau dari Komunikasi Penyiaran Islam atau dari Fakultas Teknik sendiri ya, Teknik Informatika atau Sistem Informasi, silakan ya. Nah ini kita mulai buat. Pada logikanya ketika akses pertama kali nanti dia akan mengecek apakah sudah ada pengguna yang terdaftar atau masjid yang terdaftar untuk buku kas ini ya. Maka kita pakai screen 1 when initialis ya, when screen 1 initialis. Nah nanti itu kemudian nanti kita akan menambah screen kedua yaitu screen menu ya. Nah, oke. Jadi nanti kalau dia sudah proses logingnya berhasil, dia akan ke screen menu. Oke, baik, kita kembali ke blog. Nah, screen satunya akan mengecek database-nya, maka kita ambil database-nya di storage ya, storage dengan ini DB. Ini DB-nya, namespace-nya kita buat ini DB pengguna. Oke, dan namanya juga sama. Oke, itu kemudian ini DB pengguna, kemudian notifikasi kita masukin ya, notifikasi. Oke, saya kira lengkap itu. Kalau mau cantik bisa kita pakai utility dekorasi ya. Nah ini boleh juga nanti kita pakai dekorasi. Oke, kita langsung lanjutkan. Pertama kita dekorasi dulu boleh. Jadi kita dekorasi mengenai marginnya dulu ya. Margin dari komponen pengguna dulu ya. Kita ambil namanya di bawah biasanya. Nilainya 10 boleh. Oke, kita lakukan sama untuk button ya. Ini password nggak usah ya. Ini terpaksa kita delete dulu, ambil yang untuk button. Oke, kita masukin. Oke, untuk jelasnya kita sambil buka emulatornya ya, yang saya pakai Memu ya. Jadi kita jalankan companionnya. Oke, baik, kita lanjutin dekorasinya dengan dekorasi padding, yaitu jarak antar antar objek dengan tulisan di dalam objek ya. Oke, yang pertama untuk textbox pengguna ukurannya sama aja. Oke, kita lakukan juga duplikat ya. Untuk textbox password ya. Oke, textbox password tadi lupa tipenya. Textbox password itu input tipenya adalah password tentu saja ya. Tentu saja input tipenya adalah password 2 ya. Oke, nah itu kita sudah buat password. Nah kemudian kita pakai dekorasi shape ya, ukuran untuk sama untuk tag pengguna ya.
kita buat backgroundnya warna putih aja. Bordernya kita pakai warna hijau gelap, dan roundnya true ya, true. Oke, kita lakukan true. Oke, proses. Ternyata launchernya agak susah ini ya. Oke, baik, sudah. Sekarang kita duplikat juga untuk sama ya, untuk password ya. Oke, kita cek hasilnya ya. Oke, baik, kita clear all aja dulu. Ya, kita jalankan kodularnya, companionnya. Oke, kita coba tes tampilannya. Kita reset dulu, connect to companion. Oke, kita copy kodenya, kita masukin di companionnya. Oke, ya, sedang jalan. Baik, companionnya, kode companion sudah. Sekarang kita tinggal menjalankan companionnya untuk melihat hasilnya. Oke, kodenya kita blok, kita copy. Ya, kita Ctrl V di sini ya pada kodenya, dan kita jalankan. Oke, kita coba cek hasilnya. Ya, alhamdulillah sedang proses ya. Sedang proses. Ya, nah sudah jadi ya. Username penggunanya, tulisan penggunanya tidak masuk ya. Oke, baik, kita panjangin kalau begitu. Ukuran ini weightnya ambil 40% aja. Oke, sama kita buat ya. Oh, kekecilan malah 40% ya. Kalau gitu 60%. Oke, yang ini juga 60% weightnya. Oke, 60% ini. Oke, 70%. Oke, ini 60% ya. Yang ini 60%. Oke, yang ini 60% sudah. Yang ini oke, 50 juga nggak apa-apa. Oke ya, kita lihat hasilnya. Oke, cukup ya. Setnya udah oke, tampilannya. Sekarang tinggal dekorasi dari setnya untuk button ya. Oke, ini kita buang, kita ambil yang button. Oke, button lodging. Background colornya kita ambil hijau muda ya. Border colornya ambil biru ya. Rounded. Oke, kita cek hasilnya. Oke, kita refresh. Oke ya, dah ya. Oke, nah hurufnya tidak tebal, maka kita buat fontnya bold ya.
ukurannya mungkin 18 ya. Coba cek hasilnya. Oke, udah cukup manis ya. Oke, sekarang tinggal coding berikutnya. Setelah dekorasi, kita akan mengecek apakah TinyDB nya sudah ada datanya atau belum. Maka kita lakukan itu, karena nanti ada kemungkinan tidak, maka kita pakai else ya. Kita cek, karena database TinyDB itu bentuknya ada list, maka kita akan cek apakah listnya empty ya. Maka kita akan ngecek TinyDB penggunanya dari getTag. Kenapa getTag? Karena ini mengambil semua record dari pengguna yang ada, yang pernah terdata ya. Nah, kalau dia kosong, maka button login tag-nya itu kita buat menjadi tulisannya daftar ya. Daftarkan pengguna baru ya. Tapi kalau dia tidak kosong, ada isinya ini, maka tulisannya adalah login ya. Oke, kita coba cek hasilnya. Harusnya daftarkan pengguna ya. Is empty ya. Nah, ini kemungkinan saya menggunakan ya, karena datanya sudah pernah ada maka saya hapus dulu yang lama ya. Clear all, saya pasang dulu ya, nanti dicabut lagi. Oke, kita coba cek ya. Clear all, clear, oke. Clear ya, clear all. Oke, daftar pengguna baru. Oke, ini kita hapus dulu ya. Maka sekarang kita coba cek setelah kita hapus ya. Kita buang dulu tadi ya. Oke, daftar pengguna baru. Nah, ini nanti kita buat pengguna baru, misalnya bendahara, passwordnya bendahara. Oke, nanti kita daftarkan ya. Maka daftarkan ini nanti, karena dia daftarkan pengguna baru, maka nanti button login-nya ya, saat diklik akan dicek apakah daftar pengguna baru atau login ya. Maka pakai if lagi ya, karena ada dua kondisi ya. Else-nya juga sama. Apakah dia login? Oke, kita akan mengecek karena dia kesamaan ya. Tag login. Oke, dan tag ini kita pakai cek awalnya aja ini ya. Apakah dia ini, karena nanti akan memproses penyimpanan data baru. Maka kita akan membuat mengecek button login tag-nya. Button login tag-nya. Nah, ini kalau dia bertuliskan ini, maka dia nanti mendata username baru ya. Maka menyimpan prosesnya dari yang ditampilin ya. Nah, cuma di sini akan dicek dulu ya, tidak langsung nyimpen, karena kalau nyimpen yang ngambilnya nanti dari teks nih ya. Maka nanti data kosong bisa disimpan ya. Nah, maka kita akan lakukan cek juga terlebih dahulu. Nanti kita pindahin ke sini. Apakah
username, kotak pengguna ini tagbox pengguna dan passwordnya kosong, maka kita akan periksa is empty kotaknya. Oke, kita dobelkan. Oke, yang pertama text box password ya. Oke, ini bukan button login ya. Kalau mau, oke, ini juga bukan button login, tapi adalah button tag ya. Kita ambil dari tag button tag. Oke, oh ini nama ya, sorry maaf, ini nama ya. Oke, ini tagnya dari. Oke, ini kita delete, salah ngambil ya. Text box pengguna ya, tag ya. Oke, salah ngambil, maaf ya. Text box pengguna ini pengguna ini kita copy juga untuk text box password ya. Oke, text boxnya password, yang disimpan adalah password. Nah, kemudian nama masjid akan kita masukkan di sini. Nanti kita akan buat nama masjid ya. Oke, kita baru pengguna dulu. Nah, maka nanti kalau dia tidak kosong salah satu, akan proses ini memunculkan notifikasi log info ya, di set ya, log info set, alert saja ya. Oke, alertnya adalah tulisan pengguna baru berhasil bisa. Oke, nah itu kemudian kalau dia tidak kosong ya, nah ini juga salah sebenarnya ya, mau berisi atau tidak berisi harusnya dicek ya. Oke, baik, kita akan pindahkan ini ya. Nah, baru kemudian apakah dia tulisannya ini ya, kalau ini maka dia akan melakukan proses ini penyimpanan, dan kalau dia kosong nggak boleh ya, kita username atau password ya, tidak boleh ya. Oke, nah, itu kemudian baru dia kalau bukan daftarkan berarti kan dia adalah proses login ya, maka akan mengecek kesamaan dari password yang ada ya, maka akan dicek kesamaan dari password karena logiknya kesamaan dari teks password ya yang disimpan itu apakah sama dengan yang ada tersimpan di pengguna, maka kita pakai get value ya dari dari teks box penggunanya, kuncinya. Oke, nah ini, nah kalau sama dia dikerjakan berikutnya ya, ini kalau di sini ya. Nah, kalau tidak maka nanti ya, kalau sama dia diizinkan membuka screen menu ya ini, kalau tidak ada error ya. Ya, username
atau password tidak terdaftar ya, tidak terdaftar. Oke. Nah ini nah, udah siap ya, maka ini kita coba cek ya, kita daftarkan pengguna baru. Nah, username tidak boleh kosong ya. Oke, nah ini ya, maka kita cek dulu tadi kotak ini teksnya apa, username atau pengguna, ini password kata kunci ya. Baik, kita akan coba cek bloknya. SNT kosong apa enggak ya, maka dia akan, kalau dia tidak kosong akan dicek lagi apakah dia daftar pengguna atau tidak. Kemudian oke, kita coba masukin bendahara. Kemudian setelah nyimpan tadi ya, ini buton logingnya berubah ya, buton logingnya berubah menjadi ya ini. Oke, oke, kita coba cek hasilnya. Kita refresh dulu. Oke, bendahara tidak boleh kosong. Oh, ini kalau is not empty, maaf saya salah ya. Logiknya salah, ini not empty. Oke. Oh, salah masuk ya. Oke, yang ini juga logiknya not empty ya. Oke, maka benar itu tadi ya. Oke, kita daftarkan ya, pengguna baru sudah berhasil, dan kalau login dia pindah ke menu utama. Baik, menu ininya kita akan desain. Sekarang screen menu ya. Oke, menu ya. Nah, kita pakai vertical arrangement. Oke, dengan ini di tengah ya, center, vertical center juga. Kita masukin label. Oke, tombolnya yang pertama ini buton kas ya. Oke, kas, kemudian yang ini buton pengaturan. Oke, yang terakhir
logout ya, logout. Ini logout. Oke, yang ini oke, lebarnya 40%, bisa 60% kali ya. Oke, 60%. Kemudian yang kasih 60%. Mekanismenya kita pulkan dan posisinya di horizontal center ya. Oke, itu tombolnya. Oke, tinggal ngasih coding, nanti kita dekorasi lagi ya. Sekarang kita atur tombolnya dulu. Kalau dia logout, kita nanti menuju ke screen 1 ya. Oke, kita buat screencast ya. Oke, kita kembali ke menu. Nah, tinggal buat untuk screencast, maka dia ke screencast. Oke, kita tambah screen lagi, screen pengaturan. Oke, ya, kita ke screen menu untuk mengatur ini butonnya ya. Oke, butonnya screen pengatur. Oke, siap ya. Nah, udah siap. Ini logout sudah, maka kalau kita cek logout dia keluar ya, kan tidak ada lagi ini karena sudah ada data ya tadi. Kalau admin gimana? Oke, loginnya sudah terdaftar ya. Yang terdaftar adalah bendahara. Oke, ya, maka masuk ke menu utamanya. Oke, nanti kita atur lagi tata letaknya. Sekarang kita pindah ke pengaturan. Pengaturan ada 2 menu juga. Ini ubah user atau password ya. Ubah password atau ubah ini ya. Maka kita masukin TiniDB juga di sini ya. Pengaturan. Mungkin kita copy aja dari screen 1 ini, kita copy, Ctrl C. Di pengaturan kita tinggal Ctrl V. Oke, nggak masuk tadi ya. Oke, ini kita Ctrl C. Masuk ya. Oke, kita ulang lagi. Ini Ctrl C ya, Ctrl C. Coba kita masukin di pengaturan. Ctrl V ya, masuk ya. Labelnya belum dimasukin. Buka center. Oke. Pengguna
Oke, nah kita masukin, jangan lupa DB nya storage ya. Dan ini komponennya harus sama dengan yang ada di screen 1 karena kita mengelola data yang sama ya. Itu tabel yang sama. Kita copy aja ini, Ctrl C. Ya, pada pengaturan maka namespace-nya ini sama dan kita ubah namanya juga sama ya. Oke. Selesai, ini buton login. Oke. Karena copy tadi ya. Oke, kita rename. Oke. Nah, vertical arrangement-nya sudah. Kita copy juga, kan namanya sama ya. Oke, ubah pengguna. Oke, notifiernya belum dimasukin. Kita masukin notifier. Oke, dah ya. Nah, sekarang tinggal prosesnya. Bloknya sama, kita kontrol dari screen pengaturannya ini. When button ya, bukan login. Butonnya bukan login, ini butonnya buton ubah ya. Buton simpan. Oke, teksnya juga bukan login. Oke. Oke, perubahan. Oke, kita lakukan untuk buton simpannya dan buton simpan, klik, dicek ya, dicek apakah kotak username-nya kosong atau tidak. Maka kita akan kedua-duanya tidak boleh kosong. Oke. Atau ini tidak usah kosong, kita akan mengecek aja dari ini. Oke, kita akan cek apakah kotak penggunanya ini ya sama ya. Jadi nanti teks tagnya, inputnya itu sama dengan yang kita buat sama dengan yang ada di ini DB get value tag ya, dari pengguna ya. Nah ini nah kalau dia tidak sama, kalau dia sama ya, oh bukan sama ya, dia akan mengambil data dulu ya. Artinya ditemukan datanya ya. Jadi kalau dia ada data penggunanya maka akan dicek ya, tag passwordnya kosong enggak ya, atau tag passwordnya berisi kalau dia enggak. Atau bisa juga
simpannya langsung nyimpan ya. Oke, atau kita buat gini aja, saat teks passwordnya text changes ya, maka nanti dia akan mengambil data. Ya, mengambil data passwordnya itu adalah dari, jadi teksnya itu, teks passwordnya langsung terisi dengan teks passwordnya langsung terisi dengan teks yang terpilih ya, dari yang terpilih. Oke. Nah, itu kemudian ini kita lihat dulu, kemudian akan cek ya. Siapa tahu nanti orangnya menghapusnya ya. Is empty ya, maka nanti ketika waktu nyimpan akan dicek passwordnya, nggak boleh kosong ya. Dan nampilkan pesan. Ini bagusnya pakai not aja ya. Jadi kalau dia kosong ada pesannya. Oke. Kemudian kalau dia benar, maka munculkan pertanyaan, boleh juga kita munculkan choose dialog aja ya, bukan custom. Choose dialog. Nah, ini dengan cancelnya false dan pesannya ini kita duplikat dulu ya. Oke, ini tombol ya, ini tombol tidak. Oke, ini ubah pengguna, datanya sudah benar. Oke, nah maka nanti ada pesan itu. Kemudian dia kalau dia nanti dijawab ya, maka kita akan ngambil notifiernya adalah after choosing ya. After choosing, karena sini choose dialog bukan custom ya. Jadi kita pakai after choosing, pakai if lagi. If dengan kondisi mengecek sama ya, maka ambil choice-nya apakah sama dengan ya, artinya yang dia pilih ya. Maka kalau dia ya, proses penyimpanan dilakukan, yaitu dengan store value dari text box pengguna tag ya. Dan dari passwordnya yang disimpan ya. Oke, nah ini kalau iya ya, kalau dia tidak. Oke, dan ini kita kasih pesan ya. Rekod pengguna sudah diubah. Oke,
kalau dia gagal, maka tidak jadi diubah ya, tidak jadi diubah. Oke, kita cek hasilnya. Oke, kalau pakai admin nggak ada, tapi yang ada bendahara ya, langsung muncul ya. Kalau tambah lagi nggak mau ya, maka kita bisa ubah misalnya bendahara 1 ya. Oke, benar-benar, kalau tidak nggak jadi nyimpen ya. Oke, kalau dia dijawab ya, berubah ya. Nah, ini kalau sudah berubah, bagusnya pindah ke halaman menu ya, maka ke logout ya, ke proses logout atau ke menu ya. Maka kita akan buat kontrolnya dialihkan ke screen. Kalau sudah ya, ini kembali ke screen 1 supaya dia logout ya. Oke, iya, maka bendahara, oke, bendahara 1, oke, iya benar ya, jadi sudah berubah. Dan bagaimana kalau dia logoutnya belum jalan ini ya? Oke, buton logoutnya, oh masih logout semua. Oke, ini buton pengaturan, oke sudah selesai. Oke, sekarang kita coba logout. Iya, oke benar ya, kalau dia bendahara yang lama. Oke, password yang lama nggak mau dia. Oke, benar, kita masukin 1 baru jalan ya. Dan kalau kita ke pengaturan, ini bisa kita ubah ya. Oke, iya. Nah, diharuskan masuk ya, harus launching lagi. Oke, udah benar, tinggal bukas belum. Oke, baik. Ini screencastnya kita atur lagi, judulnya adalah bukas masjid ya, double cast. Oke, kita masukkan TiniDB. TiniDB nya kita masukin, kita kasih nama TiniDB cast. Oke, kas masjid. Oke, oke sudah. Kemudian kita menggunakan ini screennya center top ya. Oke, kita masukin label ya. Pas ya. Oke, ada di tengah center ya, dan tulisannya juga bukan ya, center. Oke, soalnya ada background, boleh nanti tinggal diatur. Oke, oh salah. Labelnya tadi maunya ya, backgroundnya begini. Oke, kita pulkan aja kalau gitu ya, pulkan ukuran hurufnya 20. Oke, pakai
transaksi. Kemudian kita masuk ke lupa pula tadi kita tipenya. Tipenya adalah daytime ya. Gamenya ini text boxnya uraian transaksi. Oke, sesuai dengan gambar yang tadi ya, uraian transaksi. Kemudian kemudian kita masukin lagi bed ya, bed atau masuk ya, masuk. Kemudian ini ini belum dikasih nama tadi, bed. Ini textbox kredit. Akhirnya kredit atau uang keluar. Oke, nah selesai notifikasi, tinggal dimasukin. Oke, nah selesai. Kemudian kita akan memasukkan juga list view di bawahnya untuk kontrol ya. Ya, tombol buttonnya kita pakai horizontal dulu diantaranya. Kita masukin buttonnya, ini button simpan. Oke, ininya tulisannya adalah simpan. Oke, kemudian kalau salah mungkin nanti ada atau mau dihapus ya. Kayak ini hapus ya. Oke, butonnya kita kasih nama buton hapus. Oke, udah. Ini kita atur untuk list view-nya ada show filter bar ya. Show filter bar. Oke, cukup kayak gitu. Ya, baik, sekarang kita sudah membuat kotak debit, tanggal transaksi. Ini tinggal proses simpan dan hapus ya. Tentu saja itu. Kemudian tagnya adalah nomor record dari tag terakhir ya. Baik, kita akan buat ke sini. Pertama tentu saja akan mengisi screen inisialis ya, screen inisialis. Oke, kemudian akan menginisialis apa, maka list view-nya diisi dulu ya. Set list view element ini dengan apa, dengan semua tag dari dbcast ya. Jadi dia mengambil semua tagnya. Oke, ini kemudian itu. Nah, kemudian kursornya kita masukin ke tanggal transaksi ya. Maka tanggal transaksi request focus. Oke, kita cek hasilnya. Oke, ya sini ya. Nah, menu sebelumnya belum ada. Oke, kita akan coba masukin di atasnya. Baik, kita akan tambahkan di designer. Layout generalnya horizontal aja.
Ya, oke, kita akan masukin ini, kita atur center ya. Topnya juga center. Buttonnya ada 2. Ini button menu. Oke, dan teksnya adalah teks menu ya. Utama. Oke, kita masukin button kedua. Ini button logout. Oke, mungkin mau logout ya. Logout, oke. Itu dulu, oke. Nah, sekarang kita tinggal atur logoutnya. When button menunya diklik ya, maka dia kembali ke screen menu ya. Oke, kalau logout maka dia akan ke screen 1. Oke, itu view-nya sudah, text-box-nya sudah, request fokus. Mari kita coba cek. Kalau dia menu utama, kembali ke menu. Kalau ke buku kas, ya kosong di sini ya, karena belum ada tanggal transaksi di sini, nanti akan diisi ya. Maka kita butuh tanggal, defaultnya berisi tanggal, maka oke, kita butuh tanggal ya, date picker. Kita akan ambil di tanggal, kita bisa ambil coding tanggal ya. Emojipedia kita pakai kalender ya. Kalender ada nggak? Atau date time? Oh, ini ada kalender ya. Oke, kita coba ambil kalender, copy, kita masukkan sebagai tombolnya. Oke, gimana hasilnya? Oke, ada tanggalnya di sini ya. Kemudian nanti itu untuk simpan bisa kita maniskan, nanti gambarnya boleh ya. Untuk simpan emojinya dis mungkin ya, ya simpan atau save ada ya, ada dis ya. Oke, Flipidis kayaknya lebih bagus. Oke, kita tombolnya udah ada ini. Kemudian untuk hapus kita ambil emojinya trash ya. Oke, kita ambil hapus. Oke, biar cakep ya. Oke, entry buku kas ya. Oke, gambar masjid ada nggak? Moskwi. Oke, kita coba masukin screennya. Oke, iya, pas masjid ya. Oke. Gambarnya sudah ada.
Oke, biar cakep gambarnya itu searchnya ini ada ikonnya enggak? Oke, search listnya, search icon, selection. Oke, cukup, saya kira itu TinyDB nya sudah. Oke, tinggal kita proses tombolnya ya, sama dengan elemen klik ya. Elemen list view after picking ya, list view after picking. Jadi nanti dia akan mengambil data TinyDB nya, nanti kita akan siapin. Sekarang kita akan siapkan dulu tombol simpan. Oke, tombol simpan klik ya. Ini nanti aja. Oke, kita akan mengambil data dari mana, akan mengecek tanggal tidak boleh kosong ya, uraian tidak boleh kosong ya. Oke, maka kita akan mengecek OR salah satunya ya, dengan if ya, if OR dari apakah kosong ya. Dari text box transaksi tag ya, transaksi tag. Oke, kita ambil transaksi tag ya. Oke, nah, ini kita duplikat, bukan transaksi tapi di text box uraian ya. Jadi salah satunya tidak boleh kosong ya, maka kalau kosong kita kasih notifikasi. Pesannya adalah tanggal transaksi atau uraiannya tidak boleh kosong. Oke, nah tuh baik, kita coba cek ya. Oke, tidak boleh kosong. Kita isi tanggalnya 18 Oktober 2024 ya, masih boleh kosong ya. Ini misalnya saldo akhir bulan September 2024. Oke, nggak ada pesan ya, tinggal nyimpan. Ini tagnya bagusnya full ya. Oke, kita coba fullkan. Parent bednya sama. Oke, biar enak ya. Oke, nah tinggal nyimpen. Kita tinggal lakukan proses simpan ya, nggak boleh entry. Nah, ini kalau dia tidak kosong ya, maka disimpan ya. Ya, TinyDB store value
Nah, sebelum di situ value tagnya ini nggak bisa tanggal karena nanti satu tanggal ada banyak, mungkin beberapa kali transaksi ya. Maka dia menambil data terakhir tagnya. Maka di sini kita bisa buat prosedur atau bisa mengambil dari tag terakhir ya. Baik, kita buat tagnya itu dari ini DB, dari list ya, dari list length of list dari ini DB nya. Ada berapa dia listnya, kemudian ditambah 1. Tambah, oke, ini kita tambah 1 ya, kita pakai 1. Ini kapan dia ini ya, ini kalau dia tagnya itu adalah kalau dia button simpannya bertuliskan misalnya simpan record baru ya. Oke, if lagi ya. Sebelum nyimpan lakukan dulu proses if button simpan tagnya button simpan tagnya sama dengan oke, ini kita pakai dulu. Oke, kapan dia akan lakukan ini bertuliskan ini kalau dia nanti kita cek di sini if get tagnya oke, nggak usah pakai if deh, langsung di delete aja button tagnya, langsung di button simpannya tagnya langsung di set aja. Oke, kita coba refresh, record baru ya, ini tidak boleh kosong, maka nanti kalau dia diklik ini dia buka jadi simpan ya, simpan perbaikan ya kan, simpan perbaikan. Setelah picking aja. Jadi kalau dia simpan record baru, dia menyetor yang ini, ngambil record dari ini DB terakhir ya, dengan value to store karena dia banyak rekodnya di sini ada tanggal transaksi, uraian, dan dompet sama yang lain-lain ya. Maka kita akan membuat dictionary ya, dictionary, make dictionary untuk value-nya dengan key-nya ya, masing-masing kita isi.
Oke, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 2 lagi dibutuhkan. Pairnya 2, 3, 4. Oke. Nah, ini kemudian value-nya diambil dari mana? Yang ini tanggal transaksi. Oke, maka ngambil dari tagbox transaksi tag ya, tagbox transaksi tag. Oke, ini sedangkan yang ini kita ambil dari uraian transaksi. Oke, yang ini kita ambil dari debit ya. Oke, debit. Oke, yang ini kita ambil dari kredit. Oke, kredit. Oke, nah jadi ini disimpan. Nah, record baru sudah disimpan. Jadi ini udah tersimpan, tinggal nampilin show alert aja. Oke, agar dia menyimpan record baru. Record kas baru sudah disimpan. Oke, nah ini ya. Nah, jadi kalau dia bukan record baru, berarti dia nyimpen nyimpen yang lama ya. Nah, kalau nyimpen lama maka dia ngambil dari list selectionnya ya, list selectionnya. Maka TinyDB nya ini kita buat beda ya. Nah, ini bukan dari ini, kita hapus dulu. Ini ngambilnya dari list view selection, list view selection ya. List view selection artinya indeks yang terpilih ya. Oke. Ya, uraiannya masih ngambil yang tadi, dan ini kas perbaikan ya, sudah disimpan. Oke, nah itu beda ya. Yang ini untuk perbaikan, yang ini yang baru ya. Oke, itu kemudian tulisan simpan record barunya berubah ya. Kalau tadi mungkin berubah, maka button simpan tagnya itu diubah menjadi ini ya. Pada record baru. Iya. Kemudian tombol kosongkan record, kosongkan isian ya. Kosongkan isian, kita buat new ya. New apa sih gambarnya ini? New bukan. Oke. Blank paper. Oke. Paper. Ini jadi ya. Kita akan pakai new untuk tombol ini. Oke.
baru. Oke. Jadi untuk tombol baru, jadi nanti kalau tombol baru dia akan mengosongkan ini ya. Oh, tombolnya belum dikasih nama. Tombol baru tadi kita kasih nama button baru. Oke. Button barunya kita buat ketika button baru diklik, maka semua teks dikosongin ya. Oke. Oke, sorry salah ambil. Semua teks ya, teks set text box ya. Set text boxnya kosong, teks kosong. Oke, kita copy. Iya. Ini lumayan. Oke, the backnya juga kosong, kreditnya juga kosong ya. Ini tag baru, kemudian request fokusnya di tanggal transaksi ya. Jadi kalau dia ada isinya, kita kosong di sini ya. Misalnya sudah ada isinya. Isinya kalau baru kosong ya. Oke. Sudah. Tombolnya juga berubah. Tombol button simpannya itu menjadi simple baru ya. Oke. Ya. Oke, baik itu. Ya, tinggal saat simpannya tadi ini udah selesai. Ini kita pinggirin dulu, di sini ya. Oke, ini tadi waktu buttonnya simpan baru sudah ya, ini sudah perbaikan sudah. Nah, tinggal after picking ya. Jadi bedanya di sini kalau yaitu list view ya. List view selection, kemudian list view-nya di order juga ya. List view-nya di order. List view 1. Oke, setelah nyimpen ini jangan lupa list view one elemennya. Kalau yang ini kotak yang baru, tapi listnya dibalik ya, dibalik listnya. Maka make list
remove bukan reverse list, reverse list. Ya, jadi dibalik yang baru ada di atas ya. Sedangkan yang ini juga sama ya. Oke, juga sama. Kalau sama dua-duanya beda harusnya ya. Kemudian ini oke. Resetnya mengambil yang terbaru. Kemudian bukan reverse list ya. Nanti dispute selectionnya. Selection inlet. Oke, saya kira gitu aja. Ini cuma nyimpen data yang terakhir aja ya, elemennya masih yang lama. Oke, itu kita coba nyimpen. Oke, misalnya tanggal 1 bulan 10 2024, mulanya saldo akhir kas bulan September 2024. Uang masuknya misalnya 1,5 juta. Oke, kita simpan rekod baru ya. Nah, ini kalau kita masukin lagi misalnya tanggal 18 ya, 18. Oke, ini penerimaan pas Jumat ya. Oke, misalnya diterima 250.000. Oke, masuk ya. Nah, ini kalau baru lagi, yang baru lagi bisa juga 18 10 24 ya, uraiannya, uang keluarnya ya. Uang keluar kita masukin, bayar khotib Jumat, Jumat ya, uang keluar misalnya 100.000. Oke, nah ini simpannya harusnya di baru ya. Oke, nah ketika ini diklik 1, ini berarti dia perbaikan ya. Oke, nah maka kita harus ambil list view after picking. List view after picking kita masukin. Nah, maka dia akan mengisi ya. List view-nya akan mengisi text box transaksi ya. Text box set transaksi ya. Set text box transaksinya. Oke. Set box transaksinya kemana? Dia akan mengambil dulu ya, akan mengambil dari ini DB getak ya, tapi nanti dari list view selectionnya itu urutan pengisian yang keberapa, selectionnya. Oke, tagnya itu, kemudian karena tadi bentuk rekodnya dictionary, maka get value for
get value for key ya, in dictionary-nya ini ya, dengan key karena tanggal transaksi kita ambil yang tanggal transaksi ya. Oke, itu yang tanggal transaksi. Sekarang bagaimana dengan yang lain? Oke, uraiannya kita copy juga. Ini untuk uraian, maka di sini kita gunakan uraian. Oke, ini kita buang dulu. Uraiannya kita masukin. Ops, bukan dibuang malah kelihatannya. Oke, kita masukin uraian. Nah, kemudian ini kita duplikat lagi untuk dia apakah debit atau kredit ya. Tergantung yang di entry. Ini kita buang dulu. Ambil yang debit. Ya. Kemudian kita buat juga untuk yang kredit ya. Yang kredit. Oke, nah ini get value-nya bukan ini, tapi dari kredit ya. Oke, kita coba ambil. Oke, kita coba cek. Kalau 1 ini, kalau 2 ini ya kreditnya. Kalau bayar kotip 1000 ini oke, masukkan 250.000, keluar 1000. Saldo akhirnya oke, sudah siap ya. Nah, tinggal menghapus ya, menghapus ini. Oke, nah ini harusnya tombolnya simpan ya, simpan koreksi. Maka di sini kita akan menambahkan buton simpannya, buton simpan tagnya. Oke, kita ambil dari atas saja. Nah ini ya. Oke, bukan simpan baru, tapi dia adalah simpan rekor perubahan. Oke, ya bagaimana kalau kita cek? Oke, ini simpan rekor baru, simpan rekor perubahan. Oke, nah kalau nyimpen harusnya ini ya. Oke ya, tinggal listnya ini menampilkan selection colornya CCFF ya. Oke, baik. Kita pakai gelap dikit ya. Oke, nah, coba kita cek. Oke, masih nggak kelihatan selectionnya. Kita buat refresh. Oke, ambil misalnya ini kita ubah, bukan. Nah ini juga tadi waktu kita refresh dia tidak yang terakhir ya. Oke, harusnya yang terakhir, maka kita perbaiki dulu di bloknya. Ini reverse ya, reverse, maka listnya reverse list. Nah, ini reverse list, jadi dia ketika di baru masuk maka rekod terakhir ada di atas ya. Oke, kita akan ubah ini ya, jadi rekod perubahan. Ini misalnya jadi 50.000. Oke, nah sekarang ini
nomor 3, oke, nomor 2 masih 2,5 ini. Oke, nah ininya masih terbalik ya, maka salah saya ya. Oke, baik. Pada waktu dia menyimpan ini juga reverse list ya, reverse list, maka kita ambil reverse list juga. Oke. Ya, tapi karena semuanya sama ya, baik dia if ini atau tidak, maka ini bisa kita letakkan di sini dan ini bisa kita buang. Kenapa dibuang? Karena sama dua-duanya ya, mau baik dia di proses simpan ini atau ini sama, dia akan dibalik. Oke, baik, ini kita akan coba perbaikan yang ini. Mungkin tadi setelah salah ngitung misalnya ya 75 jadi 350.000. Oke ya, maka yang ini 350, ini masih 1.500.000, yang ini 150. Oke, udah benar. Oke, tinggal proses hapus, tombol hapus dan button hapus, klik ya. Oke, kita akan pindahkan ke bawah. Untuk picking. Oke, sekalian tadi kita ada tombol ini ya, ini belum dia, button barunya diklik, kita taruh di bawah aja. Oke, kita kembangkan lagi ya. Nah, tinggal yang ini buton hapus ya, ini buton baru, ini buton hapus. Oke, buton hapus, munculkan pertanyaan dulu, choose dialog ya. Choose dialog. Oke, password ini word 3 teks dialog. Choose mana sih choose? Ini custom image. Nah, ini dia. So choose dialog. Oke, tampilin pesannya. Oke, kita copy dulu, duplikat dulu biar nanti tinggal ngisi. Nah ya, nah ini pesannya, apakah yakin akan menghapus record terpilih. Nah, oke, kemudian kalau dia dihapus, maka ini hapus record ya. Oke, tombol ya, ini tombol tidak. Oke ya, nah, tidak ada cancel. Oke, kita coba cek, misalnya mau ngapus yang 3 ini ya. Kalau tidak, dia tidak dihapus. Kalau dihapus ya. Oke, baik, sekarang kita akan cek dulu dengan notify after choosing ya. Oke, after choosing dari diperiksa dulu dia pilihannya saja, logiknya sama ya. Oke, kalau dia adalah ya, maka dia ngerjakan ini. Kalau tidak, jika ada pesen ya, so record tidak jadi dihapus ya. So alert aja, kita buat
buat di sini dengan pesan record kas tidak jadi dihapus. Oke, nah, maka ini kita coba, tidak ada pesannya ya. Nah, kalau hapus itu kan berarti nanti tag ini akan hilang ya, tagnya akan hilang. Maka tag baru itu adalah bukan hanya dari ini, harus kita perbaiki ya. Maka get value-nya di sini untuk tag baru ini sebenarnya bukan dari lengthnya aja ya, karena kan lengthnya berkurang nanti ya, lengthnya berkurang. Maka bagaimana dia ya, maka kalau dia dihapus lengthnya dinotate aja ya, atau bisa juga kita ambil dari record terakhir ya. Record terakhirnya simpen di mana itu? Iya, harusnya bagaimana nih kalau boleh dihapus ya. Oke, jadi dihapus. Kalau iya, maka ini db clear tagnya ini harusnya clear the entry with the given tag ya, maka kita cuma pakai ini. Oke, kalau ya maka tag dari list view nya ya, list view selection nya akan dihapus. List view, bukan list view ya, ya list view selection ya, list view selection nya akan dihapus. Selection-nya akan dihapus. Oke, kita coba cek ada anomali tidak ya. Kalau ini yang mau dihapus masih oke. Nah, kita jawab tidak, tadi tidak akan dihapus. Kalau dia dihapus nanti harus jawabannya sudah dihapus ya. Maka ini sudah dihapus. Oke. Dan cek tidak. Oke, kita akan coba hapus. Ya, sudah dihapus ya. Maka yang tiga kosong, not found ya, not found hasilnya. Nah, ini kemudian kalau nambah baru, nah maka ini tanggal 18 10 4 ya. Sumbangan dari hari misalnya. Oke, masuk misalnya. Oke. Iya, nah maka ini harusnya berubah ya. Ini sumbangan per hari harusnya. Nah ya, jadi yang kosongnya ini berubah. Nah, jadi kalau dia nanti 2 berarti tinggal dipikirin ya. Oke, saya kira itu untuk buku kasnya sudah oke. Ini ngubah tanggal, pick tanggalnya, nanti ketika ini diklik dia akan mengisi sana ya, tinggal itu ya. Oke, maka kita akan buat pick tanggal date picker ya,
when the picker after that set ya, after that set, maka tanggal transaksinya, set tag boxnya ya, set tag box tanggal transaksi, tag kalau salah tag ya. Oke, itu mengambil dari date picker. Date picker date picker tag ya. Oke, kita ambil date picker tag. Oke, kita coba cek. Oke, date picker tagnya bukan ya, tulisan itu malah. Oke, baik, kita salah ngambil dan ini, maka kita ambil date pickernya adalah join dari join, kalau gitu kita pakai join dari date picker day ya. Oke, ditambah dengan tanggalnya tadi apa? Tanggalnya pakai per ya. Oke, baik, tanggalnya pakai per. Maka ini kita pakai per. Oke, joinnya kita gabung lagi dengan date picker bulan month. Oke, kemudian kita gabung lagi dengan string ini ya. Dan terakhir kita masukin string. Oke, date picker year ya. Oke, ya kita coba cek 18. Oke ya, ketika kita atur tanggal 19, 19 Oktober ya, udah selesai. Jadi ngambil tanggalnya, ini kalendernya udah bisa, tinggal ngisi ya. Oke, misalnya ya, kebersihan masjid. Oke, uang keluar misalnya 50.000. Oke, kita simpan rekod baru ya, jadi keempat. Oke, udah selesai. Menu utamanya udah oke, pengaturan sudah, logout sudah. Sampai sini dulu pembahasan kita mengenai kulkas. Silahkan dikembangkan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.